Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, tapi untuk hari ini sesi keduanya berbeda. Ya, dimana kan biasanya kita charting alts. Tetapi pada hari ini kita akan kembali charting Bitcoin. Ya. Nah, kenapa? Karena kalau gua perhatiin sudah semakin banyak orang-orang yang sentimennya sekarang semakin negatif. Negatif terhadap kripto dan juga negatif bahwa ini cycle udah beres, kita akan masuk ke bear market dan seterusnya, ya. Nah, ini mungkin sedikit jadi wake up call bagi para kripto turis ya, orang-orang yang masuk ke kripto karena ya gara-gara pom-pom kemarin begitu ya. Dan juga mungkin karena para dukun banyak menjanjikan ABC. Begitu, bahwa pada faktanya market tidak seindah cocot para dukun ya. Faktanya banyak sekali masa-masa yang tidak mengenakan di market, yang kita akan kasih lihat nanti secara chartnya ya. Oke, sebelum kita masuk ke sana, gue ingatkan lagi, nanti malam jam 9 malam kita akan ada JOLTS Job Openings ya. Nah, ini ada potensi bisa membuat market ya volatile. Jadi buat lo yang punya posisi futures, terutama yang konservatif, pertimbangkan untuk tutup posisi. Buat yang agresif minimal pasang SL ya. Oke, kembali lagi ke chart ya. Di chart ini tentunya gue ngerti apa penyebab utama dari banyak orang menyerah begitu, karena ya dump yang cukup gila seminggu kemarin 14,39% ya. Nah, di sini banyak sekali sentimen yang udah hancur bang, hancur ya, pasti bear market dan seterusnya. Ya, buat lo yang sudah terus nonton ya TCI, kemungkinan besar ya udah tahu ya gue akan ngomong apa. Ya, safety belt kita masih jelas di EMA 50. Selama EMA 50 masih bertahan sebagai support, selama belum terjadi dua weekly close di bawah dari EMA 50. Contohnya kayak gimana bang? Nih, kayak gini nih. Ini kan EMA 50 warna biru ya. Sebelum terjadi dua candle seperti ini, ya, open dan close di bawah dari EMA 50, ya di hold aja kalau gue seperti itu. Dan terus di CA. Itu gua. Kalau lu jadi stres, aduh bang, gue jadi nggak bisa tidur bang, gue pusing nih, apalagi pakai uang panas, tutup posisi. Nggak ada posisi investasi dimanapun yang worth it kalau lo stres begitu. Karena apa? Lo bisa research sendiri, stres itu bisa membawa berbagai macam penyakit, bahkan sampai kanker. So not worth it kalau lo stres gitu ya. Nah, selanjutnya ya, ngomongin bahwa ada orang yang gini, banyak orang yang punya pendapat seperti ini. Wah, market tuh di cycle-cycle sebelumnya berbeda. Kali ini tuh lebih parah, kacau. Oh tidak, faktanya tidak seperti itu. Kalau mau ngomong secara drawdown, sekarang tuh lebih mending. Lu lihat BTC. BTC udah orang muntah darah semua, masih minus berapa? Harga running 25%. Ya. Lu mau lihat cycle sebelumnya kayak gimana? Cycle sebelumnya, ini koreksi berapa? Ini koreksi 50%. Ya, 50%. Di sini berapa? 63%. Di sini 53%. Kalau ini sampai ini ditarik semua, ini bahkan sampai minus 72%. Gitu. Ya, jadi mitos kalau lo berpikir bahwa cycle sebelumnya lebih gampang, profit lebih gampang ya. Minus tuh sekarang tuh lebih gila yang cycle ini. Salah total. Kali ini lebih gila, cycle sebelum-sebelumnya lebih gila minusnya ya. Apalagi kalau tarik lagi ke cycle sebelumnya. BTC minus 40, 30, 40 itu udah kayak setiap minggu bisa dapat koreksi segede gitu ya. Seminggu ada aja gitu ya, sebulan sekali lah gitu kasarnya mungkinnya minimal dapat koreksi gila seperti ini. So, mitos ya kalau lo berpikir bahwa cycle ini tuh minusnya nggak kira-kira, makanya kita pasti masuk bear market. Salah ya. Faktanya tidak seperti itu. Faktanya kalau mau ngomongin dari drawdown, jauh lebih parah di cycle-cycle sebelumnya. Dalam kasus BTC tentunya ya. Kalau alts ya itu sangat berbeda. Ada alts yang sampah banget juga ya, hancur sampai rug gitu kan. So, itu susah lah jadi patokan. Tapi yang kita bisa jadikan patokan adalah BTC. Gitu. Itu ya. Nah, selanjutnya kalau mau ngomong, wah ini udah pasti hancur bang, kenapa? Karena BSB jebol. Nah, itu juga salah kaprah begitu. Karena di cycle sebelumnya juga banyak orang yang udah, BSB jebol nih bang, udah nih kita masuk bear market nih pasti ya. Nah, tapi pada faktanya enggak kan, masih ada M50 gitu. Dan di masa-masa ini itu orang sangat pesimis ya. Udah banyak sekali orang yang menyatakan bahwa udah fix masuk bear market, tidak mungkin tidak masuk bear market. Udah pasti paten katanya ya. Apa yang terjadi? Bounce dan lanjut ke atas. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena ini belum kuartal 4 begitu ya. Ini statistik yang jujurnya kalau gue bahas tuh, gue setiap kali bahas tuh gue sedikit merinding gitu, karena rapih
dari 2010 sampai sekarang rapih. Ini chart yang kita punya ya. 2010 atau 2011 coba kita cek. 11 dari 2011 sampai sekarang berarti udah berapa belas tahun ya. Dan kita lihat setiap kali ya cycle top itu di mana? Kuartal 4 post halving year, tahun setelah halving ya. Di sini November tanggal 21 ya, which is kuartal 4 post halving year. 2017 di mana? Desember ya, Desember 2017. Mau tebak tahun apa itu? Tahun lagi-lagi post halving year. Dan bahkan kita tarik sampai awal-awal nih zaman gue masih belum di kripto ya, masih belum trading kripto, masih belum invest kripto. Mau tebak kapan? Di November ya cycle topnya. So, ya lagi-lagi datanya seperti itu. Jadi kalau gue semua trading gue ini, semua SOP trading gue ini berdasarkan fakta data statistik. Begitu. Nah, fakta data statistiknya menyatakan bahwa kita masih punya possibility yang cukup besar, at least perbandingannya 1, 2, 3. 3 dari 3 berarti 100%. Ya, 100% statistiknya menyatakan bahwa ya kemungkinan besar akan ke kuartal 4. Begitu, walaupun sekarang bikin sakit perut. Begitu. Tapi, gua nggak mau cuma ambil data itu dan ya udah, nggak mungkin gagal. Oh nggak, bisa saja, apapun bisa gagal. Ya, maka dari itu statistik keduanya apa? MA50. Ya seperti yang tadi gue ngomong di depan. Gitu. Kenapa MA50? Karena dari cycle ke cycle, post halving year, kalau sampai MA50-nya gagal bertahan sebagai support, dan 2 weekly close di bawah, ini kita tarik dari cycle awal deh. Ya. Setiap sudah terjadi 2 weekly close di bawah dari MA50, di post halving year, apa yang terjadi? Selalu bear market. Ya. Bear market. 2 kali di bawah. Bear market. Bahkan cycle kemarin yang paling baru 2021, 2 weekly close di bawah, bear market. So, ya sudah, itu 2 statistik yang kita bisa tarik terus. Kita bisa tarik terus statistik dari 2011. Begitu berarti kuat, datanya panjang. Begitu. Nah, harusnya tuh seperti itu di market. Nggak cuma pakai perasaan, kan? Ya, tapi faktanya nggak banyak orang masih pakai perasaan. Oke, ya. Sebelum kita lanjut ke komen, gue ingatkan sekali lagi. Kalau lu jadi stres, ya, apalagi lu pakai duit panas, tutup posisi sudah, ya. Jangan sentuh-sentuh market dulu. Karena udah kompromis kalau seperti itu. Kalau udah stres, itu lu akan gampang pakai perasaan. Kalau udah pakai perasaan, itu adalah resep paling mudah untuk beli di pucuk, jual waktu ngedam. Gitu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya bagi lu yang sudah tahu resikonya, ya, sudah tahu fakta data statistiknya, ya sudah, ya lu ada pilihan. Lu mau ikutin cara gua, ya kita tunggu sampai MA50-nya bisa mantulin atau enggak, BSP-nya bisa common daily claim atau enggak, atau lu putuskan untuk oke, Bang, gua udah cukup nih profit ya. Gua udah cukup profit dari kemarin, gua udah ngikutin lu dari 2022, tapi gua ngerasa mungkin kali ini bisa berubah. Misalkan statistik ini untuk pertama kali dari 2011 akan berbeda gitu ya. Kalau menurut lu seperti itu, ya udah tutup posisi, nggak masalah. Sama-sama profit kan? Begitu ya. Nah, jadi gue balikin lagi, keputusan semua di tangan lo. Tapi please ya, prioritasnya apa? Jaga resiko dulu. Jaga resiko dulu baru profit. Saat lo berpikir seperti itu, ironisnya akan jauh lebih profitable dibandingkan orang-orang yang cuma mikir ya profit. Begitu. Ya sekarang gue tanya, yang rata-rata sekarang portonya paling merah siapa? Orang-orang yang nggak mau pegang BTC kan? Orang-orang yang ngerasa ngapain pegang BTC? Nggak akan kaya. Belinya meme semua. Sekarang minus berapa? Ya udah banyak yang minus sampai 70, 80, bahkan 90%. Begitu. Nah itu apa? Ya itu mikirin dulu profit instead of resiko. Gitu. Ya. Oke. Next kita masuk ke komen. Yang pertama dari Rizal Maulana. Masih aman. Peluru gua bagi sampai harga BTC turun ke 70.000. Mantap ya. Kalau benar kejadian turun ke 70.000, siap-siap cari dana lagi buat amunisi selanjutnya ya. Thanks ilmu DCA-nya Matoshi. Minus berapapun masih tenang kalau pakai sistem DCA. Salam tabur tuai. Mantap ya. Dan pastikan ya dana yang lu carinya ini dana dingin ya. Jangan sampai cari dananya di pinjol. Itu nggak boleh ya. Tapi enggak sih. Ya, kalau dari bahasanya sih kayaknya enggak ya. Tapi gue ingatin lagi aja. Siapa tahu hilaf ya. Next.
Dari streamer gagal, saya mau tanya Kotoshi, duit saya kan sekarang di market cuma puluhan juta, kecil, tapi tiap bulan pasti ditambah 10 juta, ya, 10 juta plus ya. Apakah duit segitu cocok buat DCA BTC untuk cycle ini? Atau untuk cycle ini fokus di alt aja, 80% alts dan 20% future? Waduh. Next cycle 70% BTC dan spot 30%, next cycle 70% BTC, spot, 30% future. Terus profit dari future dimasukin ke BTC. Gimana menurut Kotoshi? In general no. Ya, in general no. Kenapa? Karena gini, sekarang misalkan ya, lo mau fokus 80%-nya di alts gitu. Nah, gimana kalau sampai ya nggak kejadian-kejadian, nggak dapet QE ya, atau nggak usah ngomong QE deh, QT terus, QT nggak berhenti QT terus ya. Ya lu bisa lihat sendiri performanya kan. Alts cenderung kalah terus dengan BTC. Nah, kalau lu semuanya di alts, bukan cuma lu resiko rugi lebih besar ya, tapi lu secara data pun ditunjukkan bahwa lu profitnya lebih kecil. Jadi lu meresikokan posisi yang lebih besar, resiko lebih besar, tapi gainsnya lebih kecil. Nggak make sense. Begitu ya. Jadi tetap ya, walaupun kasarnya lo mungkin merasa bahwa lo nggak dari awal cycle gitu kan. Aduh bang, takutnya ketinggalan nih ya. Sekarang kan lagi turun banget odds. Ya siapa tahu nanti tiba-tiba masuk ke QE, gua profit lebih gede. Ya itu gua ngerti dengan cara berpikir seperti itu. Dan banyak orang yang berpikir juga seperti itu. Tapi kalau lo seperti ini, cara berpikir lo sudah compromise. Lo sudah mikirin profit dulu instead of risk. Gitu. Aturan 70-30 itu ya tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mikir dulu resiko instead of mikirin dulu profit. Begitu ya. Next. Dari Ayung Syahrul. Terima kasih banyak Bang Toshi atas ilmu dan dedikasinya. Sehat-sehat terus untuk Bang Toshi dan keluarga. Salam tabur tuai. Intinya buat teman-teman jangan masuk dunia kripto kalau belum punya ilmunya dan jangan kemakan sama FOMO. Yes, bener ya. Tapi faktanya jarang sekali lah orang masuk ke market itu udah siap. Nggak, rata-rata coba-coba dulu, hancur, baru belajar. Ya tapi intinya gini ya. Intinya sih ya jangan sampai gampang kemakan dengan janji manis. Itu kan gampang ya. Di seluruh hidup kita juga banyak lah janji-janji manis. Begitu. Nggak usah dalam kripto gitu. Banyak sekali kan investasi-investasi bodong yang nggak make sense sebenarnya. Sehari bisa 5%, sehari bisa 10%. Itu nggak make sense. Tapi banyak juga yang masih kemakan. Nah, itu artinya apa? Ya artinya kan gampang percaya sama hal-hal yang nggak make sense. Nah ya itu aja sih. Begitu. Tapi ya harus berproses sih ujung-ujungnya. Kayaknya menurut gue itu udah sepaket. At the end of the day pasti harus kena dulu sesuatu baru belajar. Begitu ya. Next. Dari investor koplak. Oke. Bang Toshi, aku mau tanya, seandainya amit-amit Bitcoin nutup di weekly 2 kali berturut-turut di EMA 50 ya, di bawah ya. Nah, itu kita harus tutup posisi kah? Tutup posisi kan? Pertanyaannya, waktu yang bagus buat masuk lagi kapan? Terima kasih Bang. Nah, jadi gini, kalau gua sih seperti itu ya, gua nggak bilang lu harus percaya sama kayak gua, tapi kalau gua seperti itu ya. Nah kalau sampai masuk lagi kapan secara statistik ya kita harus tunggu di berarti 28 November plus minus 21 ke ya 21 hari ke depan dan ke belakang dari 28 November di tahun selanjutnya. Itu statistiknya. Tapi ya itu nanti mungkin visualisasinya kita harus bikin satu video khusus lah ya. Ya gue tahu itu udah beberapa kali diminta tapi ya gue masih belum ada waktu buat specifically bikin tuh video ya dari 28 November. Jadi stay tune aja lah. Nanti kalau udah waktunya gue kasih tau lah ya. Next dari Pardani 2995. Bang Toshi, rungkat Bang Porto saya. Wah, 160 juta tinggal 90 juta. Salah masuk di altcoin semua. Waduh, altcoin semua segini masih mending sejujurnya, ada yang lebih parah ya. Di BTC nya 10%. Oh enggak, berarti ya tetap ya 90% alts, BTC cuma 10%. Apakah altcoin bisa di hold sampai ke titik awal lagi Bang Toshi? Salah merungkat berharap balik duitnya. Tergantung sebenarnya ya. Nah ini bener nih, tergantung altcoinnya apa ya. Kalau altcoinnya yang terlalu spekulatif ya banyak sekali yang tidak bangkit lagi. Begitu ya, bahkan setelah ini pun gitu ya, setelah kasarnya aduh kita tunggu cycle selanjutnya, banyak yang masih belum ke ini loh, masih belum kejemput. Bahkan Ethereum pun kalau lu sial beli di pucuk gitu ya, sampai sekarang Ethereum tuh masih belum dapat new all time high. So kalau misalkan lo gitu ya, lo beli sangat sial di pucuk,
lu masih rugi 60% di Ethereum. Nah, sementara kalau di BTC udah profit begitu ya. Nah, jadi ya mungkin balik lagi ke altcoins-nya apa ya. Dan selain dari itu ya mungkin kalau gua sih harus mengingatkan lagi pentingnya 70-30 dan jadikan BTC sebagai fondasi. Nah, ini gua nggak tahu nih lu udah berapa lama di TCI ya. Ya kalau udah lumayan lama ya berarti kacau nih. Tapi kalau misalkan masih baru-baru ya udah nggak apa-apa. Belajar namanya ya. Nah, pastikan portonya 70-30 atau 60-40. Ya kalau lebih konservatif 70-30. Lu lebih agresif 60-40. Nah, tentunya jangan kebalik ya, 70%-nya BTC. Jangan 70%-nya alts begitu ya. Next dari Bro Aina, pembuktian rules nomor 3, berpikir jangka panjang. Di mana market saat ini lebih masuk akal kalau dilihat dari time frame besar. Mantap ya, pas banget lagi ya. Sesuai dengan pembahasan juga. Kalau time frame kecil berasa bear market, mual, mules. Jadi ingat kata Matoshi saat Trump terpilih. Bilangin kita, awas jika market ngepump tanpa rem. Possibility-nya akan terjadi koreksi yang signifikan. Nah loh, kebukti juga. Terima kasih edukasi Matoshi dan tim. Sukses untuk kita semua dan salam tabur tuai. Mantap ya. Ya, makanya 3 golden rules itu sangat penting. Tapi kadang-kadang orang nganggapnya apa sih? Itu cuma kayak jargon aja. Itu bukan jargon, serius. Itu 3 hal itu ya. 3 golden rules itu, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikir jangka panjang. Itu adalah kesalahan yang banyak yang gue lakukan dan teman-teman gue juga dulu lakukan. Gue perhatiin apa sih kesalahan yang paling sering kita lakukan di market yang bikin orang jadi ancur lagi. Nah itu 3 golden rules itu ya. Jadi mantap Bro Aina. Dan ya ya gitulah ya. Itu ujung-ujungnya sih kalau yang si Trump sih itu adalah efek psikologis dari buying the rumor and selling the news. Orang banyak yang hype. Semakin hype-nya besar sebelum kejadian eventnya, seringkali melepas, seringkali melempem. Ya itu nggak tahu orang-orang tahu nggak melempem itu apa ya. Lu kalau makan kerupuk kelamaan nggak dimasukin ini ya, nggak dimasukin ke toples, nah melempem tuh ya. Jadi nggak garing lagi. Ya, seperti itu ya. Next. Dari Zeris, kondisi kayak sekarang ini akan membuat panik orang-orang yang cuma senang saat trending naik. Nah, ini cocok nih sama pembahasan tadi ya. Nah, ini ngomongin turis ya, crypto turis. Support kalau tren bagus, memaki dan membuli saat tren turun. Yes, bener banget ya. Padahal kalau bisa lihat cycle ke belakang yang udah berulang kali terjadi kayak yang disampaikan Bro Toshi, yang disampaikan Bro Toshi Ana ganteng. Oke, harusnya mental siap dan percaya jika ada kalanya naik drastis, maka ada juga kalanya turun drastis ya. Nyatanya BTC dominan naik drastis ya. Salam tabur tuai dari beta di NTT guys. Mantap ya. Nah, ini gue suka nih orang-orang yang zoom out ya. Jadi jangan cuma ngelihat, aduh sekarang lagi minus, aduh minggu ini minus, aduh bulan ini minus. Zoom out, lihat dari cycle-cycle selanjutnya. Selanjutnya itu mana bisa lihat ke masa depannya. Dari cycle-cycle sebelumnya, kita belajar apa yang terulang lagi dan terulang lagi. Begitu. Nah, tapi ya benar kata Bro Zeris sih, banyaknya orang cuma turis yang panik ini, yang maki-maki, yang paling cocotnya besar di sosmed ini adalah orang-orang yang cuma turis. Di 2022-2023 nggak masuk ke kripto. Cuma masuk waktu lagi hype-hype-nya. Nah, orang-orang yang cuma masuk waktu lagi hype-hype-nya adalah korban market sayangnya. Ya, itu karena market tuh butuh korban. Begitu, butuh tumbal. Begitu. Nah, tumbalnya adalah orang-orang yang FOMO. Orang-orang yang mau masuk tapi nggak mau ngerti. Begitu. Mau cuma profit tapi nggak mau ngerti cara profit seperti apa. Ya. Next dari Aji Setiawan. Peluru habis min. Ada uang buat renov dapur nggak berani make. Bagus, jangan pakai ya. Lu mau dilempar apa sama istri lu, jangan udah ada dulu ya. Yang mau nikah jadi gagal gara-gara kemakan dukun bilang bakal ngepam begitu. So, no ya. Jangan pakai uang panas. Tunggu aja, udah ada rezeki baru masukin lagi. Begitu, udah ada uang dingin lagi baru masukin lagi. Jangan pernah dipaksakan pakai uang panas. Apalagi udah ada posnya nih ya. Dapur tuh area istri itu. Aduh ya, jangan sampai diacak-acak. Kalau udah kayak gitu, hidup nggak akan tentram ya. Jangan aneh-aneh pokoknya ya. Next,
Dari Jonathan, salut sama Bang Toshi. Yang lain shield gila-gilaan, kalau ada project ini reviewnya malah roasting. Bener-bener transparan nih channel. Iya, jadi kemarin gue ada ini ya, gue ada review. Jadi seperti yang gue udah sering bahas ya, di TCI tidak ada konten yang VIP gitu. Jadi wah, apa namanya, kelas VIP. Jadi ini cuma ada di kelas VIP, lo harus bayar. Nggak ada, semua for free. Konten di TCI tidak ada yang perlu berbayar. Semua member bisa akses dengan gratis begitu. Nah, salah satu cara kita bisa keep it free adalah dengan cara kita mereview berbagai macam project. Nah, ya kebetulan yang gue review kemarin ada beberapa hal yang menurut gue ada resiko yang berbahaya. Begitu, nah maka dari itu ya gue bilang ya, ini ada beberapa poin-poin yang nggak terlalu gue suka, nggak terlalu bagus nih. Ya balik lagi, kan judulnya review bukan nge-shield ya. Gue nggak mau nge-shield, gue maunya nge-review aja gitu. Yang bagus-bagus, ya jelek-jelek gitu ya. Oke, beres ya, sisanya cuma spam. Oke, kita akan masuk ke... Oh, udah beres ya, nggak ada charting. Soalnya udah kepanjangan nih kalau nggak ya. Udah, kita tutup dengan 3 golden rules. Lagi-lagi gue ingatkan, setiap hari gue ingatkan ya. Yang pertama, jangan pakai uang panas. Yang kedua, jangan over leverage. Yang ketiga, berpikirlah jangka panjang. Please, jangan cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu dimaknai, dipikirin baik-baik, aturannya satu persatu. Ya. Karena 3 aturan itu kalau lu pakai di trading plan lu, ya, lu masukkan, lu adopsi ke trading plan lu, itu bisa minimal membuat, gini lah, ya, jangan ngomongin bisa beli McLaren, beli Lambo lah, bullshit lah seperti itu ya. Nggak, kita ngomongin apa? Ngomongin faktanya dengan 3 golden rules itu sudah banyak sekali orang yang merasa portonya berkembang. Ya, instead of minus lagi. Gitu ya. Yang terakhir kita tutup dengan salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.